Harusnya kalau kayak Jurnalis cilik. Action. Tinggal satu. Mari kita satu. Ayo kita jam tak dulu. Ayo. Ayo. Dapat. Kita ngomong. Otak. Kecil. Iya. Oke, naik kaki. Berarti Kelas 7. 7 SMP berarti ya? 7. Karlina udah ngikut kegiatan ini udah dari kapan Karlina? Dari tahun 2023, Kak. 2023. Awalnya gimana sih, diajak atau gimana? Awalnya tuh aku main sama temen aku. Terus aku ngeliat coach yoga latihan sama temen-temennya. Terus aku join deh, gabung. Soalnya seru gitu ngeliatnya. Ngeliat latihannya di sini atau di mana? Iya, di sini kayak Di sini. Iya. Terus awalnya minta gabung itu kamu duluan gitu atau coach yoga yang ngajak? Coach yoga yang ngajak. Yang ngajak. Awalnya diajarin apa sama coach yoga? Karena kan lompat-lompat gitu susah ya. Iya. Aku diawalin pertama belajar cartwheel sama kayang sama handstand. Susah gak itu berarti awalnya? Kalau awal-awal sih lumayan agak susah, cuman sekarang karena udah terbiasa jadi ya enak aja. Enak. Tapi apa sih manfaat yang dirasain Karlina nih? Apakah ngerasa tubuhnya lebih sehat, lentur atau gimana tuh? Kalau untuk manfaatnya aku ngerasa tubuh aku lebih enteng dikit, terus lentur, terus semenjak ada latihan basic ini jadi aku gerakannya juga berkembang cepat. Katanya Karlina juga ikut kejuaraan gitu ya? Iya, Di mana itu kejuaraan apa Karlina? itu kejuaraan kickboxing, kejurnas. Kejurnas, itu kapan? Itu tahun 2025 kemarin Desember. Menang nggak itu? Juara 2 kan? Juara 2, alhamdulillah. Selain itu ada ikut kejuaraan apa lagi? Baru itu aja atau gimana? Ada lagi. Apa Aku lagi? 3 kali juara 1 battle tricking Battle tricking, di mana itu berarti? di Pasar Baru. Oh, Pasar Baru. Terus berarti Karlina kalau di sini tuh paling senior atau gimana tuh? Enggak juga sih Kak, ada juga lebih senior lagi di aku. Tapi ini seberapa sering latihannya Karlina kalau Karlina sendiri? Kalau aku sih sering sehari latihannya 2 kali, sore sama malam. Setiap hari? Oh, sama coach yoga atau sendiri? Kadang kalau coachnya yang ngajar, aku sendiri yang ngebimbing anak-anak, bantuin coach yoga gitu. Tapi kalau misalnya ada coach yoga yang ngajar. Nah, dari latihan ini Karlina pengen bercita-cita jadi apa nih? Apakah kedepannya pengen jadi atlet kah atau gimana Karlina? Kalau aku bercita-cita jadi artis sih Kak. Jadi artis influencer kali ya? Iya. Amin. Amin. Tapi mama atau keluarga ngedukung berarti? Aduh, kok alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya. Iya, sama-sama.
sini cing. Boleh dong. Lewat ya. Nggak pakai itu ya.
sekarang kan udah ada sosmed ini, Udah kayak pengetahuannya lebih bagus lah ya. Ayo mari silakan. Sekolahan ya. Dayani usia berapa Bu? Usia Silakan, Dayani. 37. 37. Berarti anaknya usia berapa sih Hafiz? Hafiz lahir 2013. 2013. Ya. Ini awal anaknya ikut kegiatan ini seperti apa sih? Apakah izin ke ibu atau gimana, Bu? Izin dulu gitu. Izin dulu kita mau latihan sama Kak Yoga. Ya udah nggak apa-apa deh gitu. Biarin dapat ilmu gitu. Ilmu kan nggak sembarangan untuk ilmu ya gitu. Jadinya biarin dia ada kebakatan untuk ini kan Kak Yoga ini kan atlet ya gitu, atlet tapi atletnya atlet dramawan gitu ya, gitu nggak ibaratnya nggak pungut biaya gitu. Bagus lah Kak Yoga lah gitu, bimbing anak sekitar gini lah gitu, anak-anak usia 7 tahun gitu, 8 tahun sampai 15 tahun gitu. Ini ada manfaatnya nggak sih Bu dari ketika anak ibu sebelum mengikuti kegiatan ini dan setelah sesudah, apakah jadi jarang main HP atau Enggak, iya. Ada manfaatnya ikut latihan Kak Yoga ini, ada manfaatnya. Kenapa? Ada manfaatnya. Ada kegiatan untuk berolahraga gitu kan. Satu, berolahraga, terus kedua dia jadi pintar untuk dia ngikutin kayak atlet gitu kan. Kalau atlet gini kan kita bayar ya. Kalau dia kan ibaratnya sistem Kak Yoga ini nggak bayar, relawan dia gitu, orangnya bagus deh. Tapi awal-awal melihat latihan kayak gini kan ya, lompat-lompat gitu, ibu ada rasa ngeri gak sih kayak anaknya cedera kah atau gimana gitu? Sebenarnya iya ngeri, tapi ada pengawasan dari Kak Yoga sama Acil gitu, jadi kita nggak ada untuk ibaratnya ngeri apa-apa gitu. Sejauh ini anak ibu pernah ngeluh gak kayak kakinya sakit atau pegel-pegel setelah Enggak. Dia senang gitu. malah? Malah senang dia, malahan dia bilang, ayo mak gitu, kita ikut latihan gitu. Ya udah deh, biarin pinter. Jadinya kan kalau pinter untuk diri sendiri kan, bukan untuk orang tua gitu. Kalau dia pinter jadi itu kan kebanggaan orang tua kalau jadi atlet. Cita-cita anak ibu sendiri ada gak sih keinginan jadi atlet nih ketika ngikutin kegiatan ini gitu? Dia sih pengen gitu, pengen jadi kayak Kak Yoga gitu. Tapi kata saya, Dek, harus serius gitu. Harus serius untuk berlatih sama Kak Yoga. Kalau Kak Yoga ini bayar kan bayarannya mahal gitu. Tapi kan ini kita di sistemnya gratis gitu. Udah gratis buat kepintaran kita sendiri gitu. Harapan ibu gimana sih ke depannya? Apakah berharap pemerintah berikan bantuan nih, setidaknya kayak fasilitas perlengkapan matras atau tempat buat latihan anak-anak kan ini di gang ya Bu? Gimana Bu harapannya Bu? Harapan saya ya mudah-mudahan bangsa Indonesia kasih buat pelatih gitu, buat kegiatan kayak matras, keperluan dia berlatih gitu, dipenuhin lah gitu, biarin anak-anak semangat lagi. Oke, makasih banyak Ya. Ibu. Apa aja nih gerakannya? Keren. Itu awalnya susah gak? Oh, awalnya dipegangin sama Kak Yoga, terus lama-lama nggak dipegangin. Pernah jatuh gak ada? Udah terlalu parah, muka gak? Tapi ada nggak takut buat latihan? Ada mau jadi atlet kah? Mau jadi artis juga. Tapi mau jadi atlet gak? Boleh, jadi ada dua ya, atlet atau artis ya. Tapi Adel senang latihan. Nah, mama papa bikin nggak?
lunak nih. Ya, tangan samping telinga. Tangan samping telinga. Ya, kakinya dekat. Pinggangnya naik. Oke, cepat. Pusat dulu. Mari pusat. Sampai bawah. Background apa nih? Apakah memang atlet atau gimana? Awal-awal sempet juga latihan sama master dari Brazil. Sempet kita join terus dulu sempet wushu sampai ke jurnas ya, ke jurnas pernah ikut. Terus juga pernah breakdance juga. Akhirnya setelah capoeiranya kurang, turun masa minatnya, saya bikin Indo Salto. Jadi karena saya suka akrobatik, saya gabungin dari tendangan, salto, itu digabungin jadi satu, jadi Indo Salto. Oh, berarti Indo Salto ini yang gagas itu Kak Yoga? Iya, saya Itu digagasnya di tahun berapa Kak Yoga? sekitar 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Ya pasca corona ya, jadi kayak pas corona itu saya nggak ada kegiatan, latihan akhirnya setiap hari latihan sama konten juga. Setelah itu baru ketemu mereka karena mereka kan sekolahnya di rumah, terus daerah sini kan mereka nggak ada yang sekolah ke sekolah ya, jadi mereka online semua, banyak yang melihat. Nah, teman-teman diantaranya adalah satu-satunya itu si Acil. Acil. Acil tuh latihan lebih dulu. Tadinya dia ada 6 orang temennya, tapi semuanya gugur, yang tersisa cuma satu si Acil. Ya akhirnya sampai sekarang dia udah bisa ngajar. Jadi sekarang jadi asisten saya ngajar, ngelatih di beberapa tempat sekolahan, ada tempat kebugaran, terus ya ada beberapa tempat private juga. Itu gimana awalnya bisa kepikiran ngajak Acil buat latihan, karena kan ini anak perempuan Ya, kan? jadi dulu saya ngajarin cowok juga. Sebenarnya cuman pengen sharing aja sih, pengen berbagi. Karena saya tinggal di daerah ini, di lingkungan ini, terus saya dapat kerjaan dari skill yang saya punya. Jadi saya sebenarnya pengen berbagi aja. Pengen berbagi nih sama mereka apa yang saya bisa bagi. Ternyata saya pikir saya cuman bisa punya kemampuan ini, salto-salto ini, jadi saya share sama mereka. Tadinya saya ngajarin cowok sampai Indonesian Got Talent
Itu kita masuk semifinal untuk cowok. Dulu ngajarin cowok. Sampai ke Singapura juga kita sempat show ke Singapura bolak-balik. Terus akhirnya mereka sekarang udah kerja. Jadi mereka udah dapat penghasilan sendiri. Tadinya udah dapat ngajar juga, udah dapat penghasilan sendiri. Dari show mereka dapat, dari ngajar juga mereka dapat. Terus sekarang mereka bikin usaha sendiri. Nah sekarang saya ngajarin cewek, maksudnya tuh kayak aku mau berbagi nih, tapi cobain cewek gitu. Jadi kayak ya ini sekarang ada. Ini latihan mulai di gang ini di tahun berapa berarti? Sebenarnya sih dari saya kecil. Saya kecil udah latihan, terus udah yang saya bilang tadi, saya udah mulai menularkan latihan ini sama teman-teman cowok sih tadinya. Terus akhirnya era berganti, sekarang ngajarin cewek. Jadi sebenarnya cuma pengen berbagi apa yang saya bisa aja sih. Kenapa milihnya nggak di taman Kak? Kenapa harus di depan rumah Kakak? Ya, jadi kalau ke taman mereka butuh ongkos. Ya kan butuh kos. Terus biasanya agak susah ya karena masih anak-anak kan, takutnya ada nyebrangnya butuh susah juga kan, ada mobil atau motor. Karena harus nyebrang jalan, kita ke taman kan butuh sekitar 20 menit ya. Jadi agak jauh. Jadi saya pikir latihan kita manfaatkan apa yang ada. Fasilitasnya di sini walaupun tempatnya kecil, tapi masih bisa untuk latihan, kita maksimalkan aja latihan. Ini anak-anak yang dilatih Kakak cewek ini berapa orang sekarang? Ya sekarang yang di sini tuh yang aktifnya 7 ya, sekitar 6 atau 7. Yang lainnya tuh biasanya hanya datang aja terus coba-coba, kalau dia lagi ada waktu dia ikutan. Kayak kemarin lagi liburan tuh yang latihan banyak. Usianya berapa Kak? Usia dari 5 tahun. 5 tahun. 5 sampai 13 tahun. Itu awal mula diajarinnya itu seperti apa sih, gerakan-gerakan Awal-awal apa, kita gitu? biasanya latihan keseimbangan sama kekuatan dulu. Biasanya kita pakai bar. Bar buatan saya sendiri. Itu biasanya latihan tangan, nahan, latihan perut, biasanya gitu. Terus push up yang model-model gitu. Terus kita ajarin handstand juga. Jadi awal-awal kayak gitu. Baru kita ajarin roll, kita ajarin tendangan, kita ajarin pukulan. Itu kalau bisa lompat-lompat gitu prosesnya berapa bulan itu kalau kayak gitu Kak? Di sini latihan kita nggak terlalu lama sih, 1 bulan udah kelihatan hasilnya. Ya, 2 bulan, 3 bulan udah bisa backflip lah. Jadi rata-rata nggak terlalu lama karena kita memang selain kita latihan teknik untuk flipnya, kita juga latihan lompatan, kita latihan otot bagian bawah, kita latihan perut juga. Jadi semuanya komplit. Kita latihan kecepatan juga, speed, tekniknya kita latih benar-benar. Jadi mereka memang benar-benar siap. Masa memorinya juga kita latih. Jadi mereka benar-benar siap ngelakuin ini nggak hanya di matras. Mereka tuh bisa di lantai. Karena memang saya persiapkan mereka untuk bisa di mana aja. Mereka biasa kalau saya dulu ikut show, jadi biasanya ada show itu kita bisa show capoeira, sekarang kita belajar capoeira, kita bisa tampil capoeira, kita bisa juga tricking, ya kan? Dan tumblingnya, gimnastiknya juga bisa dilihat skillnya, jadi kita bisa nendang, kita bisa salto, jadi dan yang paling utama adalah kita bisa melakukan itu di lantai. Jadi kita nggak perlu bawa matras kemanapun. Kalau momennya dulu sih bilangnya profesional ya. Ya profesional kan dia bisa ngelakuin di mana aja. Jadi kita memang desain untuk itu, mereka untuk profesional. Jadi kalau nanti ada casting atau mungkin buat film, itu mereka udah aman ngelakuin di lantai. Nah kalau manfaatnya sendiri untuk tubuh anak-anak itu, latihan-latihan ini seperti apa sih Kak? Kalau Ya kalau kalau manfaat untuk tubuh udah ketahuan lah, ini kan olahraga ya. Jadi semuanya bagian dapat. Jadi yang muscle yang bagus dari perut, mereka dari kecil udah berbentuk, terus lengan juga udah berbentuk. Refleksnya sih juga kalau anak-anak tuh biasanya yang dibutuhkan tuh refleks. Jadi refleks gerak itu penting banget, kontrol gerak. Biasanya anak-anak itu fleksibel sebenarnya. Mereka dari lahir udah fleksibel. Terus mereka memang udah dirancang. Kalau anak kecil itu suka kepala di bawah, kaki di atas tuh, itu gaya favorit mereka. Itu emang udah dari lahir bawaannya, itu tinggal dilatih aja sih sebenarnya. Jadi masa memori sama teknik mereka itu dilatih, itu nggak terlalu susah sih. Kak, tapi Kakak sendiri selain melatih fisiknya mereka, tapi juga mengarahkan kan untuk makan apa gitu? Oh iya pasti, kita kasih tahu makanan-makanan apa yang bagus dikonsumsi. Mungkin dari awal-awal itu susah, tapi kita arahkan. Tapi mulai nggak terlalu lama mereka bisa menyesuaikan. Jadi mereka sekarang dari kecil mereka udah tahu. Oh makanan ini nih gulanya banyak, makanan ini nih nggak bagus nih buat kalau dikonsumsi kapan, yang ini butuhin kapan.
Jadi sedikit banyak mereka udah mulai tahu tentang makanan. Jaga badan ya. Ya, Kak, tapi kan berarti ini kegiatan sosial gitu ya, Iya. kayak berarti kan nggak ada income sama sekali nih kalau ya untuk untuk di kegiatan ini. sini di lingkungan saya sini gratis. Gratis Ya ya, Kak. justru kita yang kadang kalau mau maju ini kita kasih mereka susu, terus makanan kayak gitu. Tapi awal-awal mendirikan kegiatan ini ada yang apa ya, Pro mengecilkan kontra. nggak? Oh Kayak, pasti. ih ngapain sih? Pasti, latihan tapi memang karena saya dari dulu ya, karena saya dari kecil udah latihan, terus orang udah kontra, jadi udah biasa gitu. Karena kalau sekarang kan udah ibaratnya udah dewasa, mereka nggak suka pun jadi kayak cuman diem aja biasanya. Ngomong di belakang, jadi masih oke lah. Biasanya apa ya yang paling kakak inget gitu, kayak yang menyakitkan hati Oh gitu? dulu tuh waktu kecil waktu saya latihan, ada yang bilang katanya ngapain latihan begitu, kamu nggak akan bisa jadi atlet. Gerakan latihan begitu nggak masuk ke pon, kamu nggak akan bisa lah, kamu tuh tinggal di gang, kamu mau jadi apa latihan begitu, ya kan? Tapi karena saya kecil saya percaya, saya waktu kecil saya berpikirnya begini, walaupun gerakan ini jarang yang bisa, saya pelajaran sekolah kurang bagus, tapi satu sekolah nggak ada yang bisa kayak saya. Jadi saya targetnya adalah mengalahkan guru olahraga. Saya harus lebih bagus dari guru olahraga saya. Selalu begitu. Jadi motivasinya adalah kalau saya dulu kecil, orang lain itu nggak ada yang bisa seperti saya. Walaupun saya nggak bisa seperti dia. Jadi berbalik seperti itu sih. Jadi udah jadi motivasi aja. Kak, hasil dari ngelatih anak-anak ini ada yang udah ikut kejuaraan nggak, Kak? Ya untuk Acil kemarin ikut kejurnas kickboxing. Dia dapat medali perak, 2 kriteria. 2 kriteria. Ya, jadi dia mewakili DKI Jakarta kemarin. Jadi dia memang atlet DKI official untuk kickboxing. Mereka di musical form sama creative form. Jadi yang katanya, ya gitu. Terus untuk dulunya sebelumnya dia 3 kali berturut-turut, 3 tahun berturut dia tuh juara tricking nasional untuk junior ya. Jadi dia memang 3 tahun nggak terkalahkan juara tricking. Ada rasa bangga gak sih, Kak, bisa mengantarkan anak si Acil ini dari gang kecil bisa ke tingkat nasional, Kak? Ya kebanggaan udah pasti ya. Saya nggak hanya itu, mereka bisa salto aja saya udah bangga. Saya melihat sekarang kayak momennya yang paling kecil si Adel, saya aja yang ngajarin mereka, saya nggak percaya kalau dia bisa. Itu rasanya luar biasa, keren banget. Saya tahu banget gimana waktu pertama kali saya bisa backflip. Jadi saya merasa kayak wah dulu tuh aku gini gitu. Jadi kayak pertama kali saya bisa backflip itu kayak setengah dunia milik saya. Keren gitu ya. Sangat pede banget. Jadi mereka ya jadi perlu diketahui gerakan ini kayak backflip atau salto yang lainnya itu butuh disiplin tinggi. Jadi bukan orang sembarangan yang bisa begitu. Orang mungkin lihatnya kayak apa gitu, enggak. Itu hasil kerja keras yang luar biasa. Nggak gampang. Jadi mereka punya muscle memory yang benar-benar bagus. Mereka punya pola tubuh yang benar-benar bagus, pola pikir yang benar-benar bagus. Karena berpikir untuk kurang dari 1 detik di udara itu nggak gampang. Jadi mereka punya kontrol yang bagus. Jadi nggak semudah itu. Banyak orang yang nganggap kayak itu nggak penting. Ini tuh hasil kerja keras yang benar-benar susah. Walaupun orang yang latihan gimnastik bertahun-tahun pun belum tentu bisa. Iya, karena levelnya memang tinggi. Jadi kayak gerakan resiko cedera tinggi. Nggak bisa sembarangan dibuat karena memang bahaya. Tapi anak-anak ini pernah ngalamin cedera, ada yang cedera Nah, nggak, kalau Kak? anak-anak ini nggak, palingan lecet-lecet aja, kayak di kaki, paling di sini ya masih ringan-ringan aja. Karena dulu saya pernah cedera lutut, jadi saya tahu gimana untuk nggak cedera. Jadi saya bagi ke mereka gimana caranya. Saya latih otot bagian kaki, saya latih perut, saya latih otot bagian tangan. Jadi hasilnya maksimal. Walaupun mungkin kita nggak bisa share 100% untuk kegiatan latihan kita, karena memang mungkin orang-orang banyak kontroversi kan, karena kita biasanya kita pakai calisthenics juga untuk latihan. Jadi mereka tuh push up kayak gitu, jadi push up, terus handstand. Pandemi, ada gak sih perhatian dari pemerintah gitu datang ke sini, entah nyumbang matras kayak atau apa gitu? Ya sebenarnya kalau dari pemerintah belum ada. Ya untuk dari teman-teman netizen sih banyak yang mau nyumbang kayak matras, terus mungkin mau nyumbang kayak buat minum. Tapi sekali lagi
kita nggak bisa terima itu karena memang tempat terbatas. Kalau kita nanti dikasih matras yang gede terus kita nggak bisa pakai juga kan, kita nggak enak kan. Jadi kita belum bisa terima untuk bantuan dari teman-teman netizen sih. Kalau dari pemerintah sih belum ada. Tapi harapan ke pemerintah ada gak Kak? Kayak misalkan apakah disediakan tempat untuk latihan gitu atau Ya gimana gitu? kalau untuk harapan saya sih dari pemerintah sih gimana ya? Kalau untuk kita sih ya ruang terbuka sih kurang di Jakarta. Terus sebenarnya sih ada kayak umpamanya pos-pos RW, kecamatan itu sebenarnya bisa digunakan untuk teman-teman bermain, terus anak-anak bermain. Tapi kenyataannya nggak bisa. Jadi saya pernah minta untuk latihan juga, kita mau bayar juga nggak bisa. Jadi kayak ya memang susah. Memang kurang sih ruang terbuka. Tapi itu bukan masalah sih ya. Kita nggak berharap juga dari pemerintah. Jadi kalau saya nggak mau berharap dari pemerintah atau orang bantu atau gimana ke depannya. Saya cuma berharap ke depannya teman-teman ini, adik-adik saya yang saya latih, dia bisa lebih hebat dari saya. Dia bisa jadi atlet, mungkin dia bisa jadi bintang film ke depannya karena skillnya dari kecil udah bagus banget. Ya mungkin mereka nggak lama lagi, 5 tahun lagi mereka bisa 2 kali backflip kali di udara. Mungkin bisa jadi atlet internasional, kenapa enggak? Gitu. Kalau saya kan cuma pelatih aja. Ya jadi di sela-sela pelatih itu banyak sekali untuk tawaran-tawaran. Semoga mereka bisa. Kak, tapi berarti si Acil ini sekecil itu udah memiliki pendapatan dong Kak dari kegiatan seperti ini Kak? Ya, Acil dia sudah bantu saya ngajar, dia asisten saya. Jadi udah dapat hasil. Saya ada hitung-hitungan sama dia untuk kalau ngajar dia dapat berapa persen. Jadi mereka Acil udah bisa beli baju sendiri, bisa beli sepatu sendiri, semua pakaian dia semua. Respon orang tuanya seperti apa tuh Kak? Ya orang tuanya sih sebenarnya responnya positif. Tapi sebenarnya banyak orang tua yang memang masih belum tahu ini tuh mau ngapain, mau kemana. Jadi mereka nganggapnya kayak nggak berguna. Karena memang ini kita nggak bisa. Jadi nanti kedepannya
50. Bu Fatma, awal melihat Acil latihan aerobik gitu ya dengan Kak Yoga seperti apa sih? Seperti ya bangga gitu anak jadinya lumayan Tapi pesan hasil. tapi awalnya Ibu pernah lihat ke sana latihan secara langsung? Nggak pernah, Nggak saya pernah. kerja ya, Hmm. saya nggak sibuk. Tapi sekarang udah bisa lihat Acil kan kayak udah bisa salto, kayang. Tuh nyangka gak sih Bu kayak gitu Bu? Nggak nyangka. Pertama kali Acil mau lomba nasional kan ke Iya. Jurnas. Itu gimana? Dikasih tahu Acil atau gimana tuh awalnya Bu? Enggak, ya, Oh. iya, enggak. Tahu menau lah, nggak diikuti sama orang tua, cuman berdoa doang. Berdoa. Acil gimana tuh pas lomba ngasih tahu mama atau gimana ceritanya Nah, Acil? soalnya aku waktu pas mau lomba ke Jurnas tuh aku kayak pas pulang tuh pengen, "Ma, aku juara Jurnas nih, juara 2 gitu." Jadi pengen kasih surprise aja. Terus gimana itu pas juara 2 ngasih tahu mama? Mama seneng atau gimana tuh? Mama senang sih. Kak Acil sendiri mungkin pencapaian apa lagi sih yang pengen kamu raih buat ngebanggain mama tuh apa? Aku sih pengen jadi atlet sih sekarang ini. Bisa jadi atlet, mungkin kedepannya aku bisa jadi pelatih kayak coach. Berarti ada di titik sekarang pernah menyangka nggak sih Bu anak sekarang viral, banyak yang sayang, pinter juga. Pernah kepikiran kayaknya mah anak gue cocok nih jadi atlet tempat kayak gitu nggak sih? Iya, pernah cocok iya. Dari siapa keturunannya? Nggak ada siapa juga nggak ada. Itu sendiri, apa-apa sendiri. Orang mama pengen ikut aja, pengen lihat, nggak boleh mah, doain aja. Jadi Kenapa nak? Nggak usah malu. Iya. Jadi sekarang mungkin Acil anak keberapa itu? ketiga, Ketiga. iya, Jadi harusnya dia itu semandiri itu ya. dia mandiri. Umur 5 tahun sudah belajar. Berarti kamu sosok yang super mandiri serba apa-apa. Jadi kamu surprise orang tua gitu ya. Kenapa dia? Kakak ya. Jadi gini ya, pengen belajar sama mama ya. Apa yang pengen Acil kayak lagi? Kira mau lomba apa? Kemudian